Halo cuan troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan moga-moga portofolio dari teman-teman cuan troopers ini selalu berada di zona hijau ya, di tengah koreksi market hari ini. Koreksinya nggak tipis setelah maksudnya koreksinya nggak gitu tebel ya, setelah kemarin indeks harga saham gabungan kita sempat terapresiasi kurang lebih 1%. Dan hari ini memang ada koreksi, banyak yang bilang ini koreksi yang cukup sehat karena memang kita melihat indeksnya belakangan berada di zona hijau terus gitu ya. Jadi wajar kalau setelah beberapa hari ada di zona hijau dan kemudian selanjutnya itu terkoreksi, itu artinya koreksi sehat, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sentimen market juga, kita lihat rupiah masih ada di level 16.400-an gitu ya, masih bertahan. Kemudian sentimen makro kita kayak the Fed dan lain sebagainya masih nggak ada yang berubah. Suku bunga juga ditahan. Semuanya ini bisa kita bilang uh, masih kondisi yang tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini juga yang membuat tentunya indeks harga saham gabungan kita itu cenderung berada di kondisi sideways gitu ya. Kemarin dia memang sempat koreksi, habis itu dia sideways. Nah, ketika sideways ini yang menjadi pertanyaan, saham mana yang akan kita koleksi ketika indeks harga saham gabungan kita lagi sideways. Nah, untuk itu kita akan berdiskusi malam hari ini bareng dengan Rahel Queenie ya. Rahel Queenie ini adalah salah satu founder dari Wisata Saham. Ayo kita invite langsung aja Rahel. Gitu ya, saya pengen langsung nanya-nanya aja nih ya ke Rahel ya. Gimana sih pendapatnya untuk market kita belakangan ini? Oh, bentar. Ini mana nih? Nah, tapi jangan lupa teman-teman cuan troopers ya. Itu kalau mau buka akunnya via eform.sukorsecuritas.com. Gitu ya yang belum punya akun. Oke, atau kalau nggak mungkin dari Rahel bisa request untuk join mungkin supaya lebih mudah. Nanti kita dari sini tinggal approve aja. Ini saya coba sambil cari ya. Oke. Ups, belum ketemu nih. Ah, ini moga-moga langsung bisa. Oh, oke. Dari wisata sahamnya langsung ya berarti ya. Oke deh. Spill skincare. Kalau anak saham mah skincare-nya cuan, portonya hijau, mukanya pasti cerah gitu ya. Nih kayak Rahel nih. Portonya pasti hijau. Iya, hijau orang lagi lumayan banyak kan kok. Oh iya iya iya. Enggak, itu soalnya tadi ada yang nanya, ada yang bilang spill skincare-nya. Ya kayaknya kalau portonya hijau mah mukanya Iya, cerah-cerah aja. Iya. iya. Ngomong-ngomong, Rahel, apa kabar? Sehat ya Rahel ya? Sehat kok, sehat. Iya iya iya, siap siap siap. Moga-moga sehat dan portonya selalu ada di zona hijau, Rahel. Karena kondisi market kayak gini tuh bikin kita gimana ya, gregetan gitu, Rahel. Antara berani masuk gitu ya, berani invest, atau gimana ya, kayak ya udahlah wait and see. Kalau 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 invest sih aku bilang sih belum bisa sih kok. Cuma kalau ngikutin pergerakan berdasarkan sektoralnya itu yang sekarang menurut aku paling aman gitu. Oh, Jadi menurut ikut aku pergerakan sektoral gitu ya. ya, jadi kalau kalau sekarang ini ya lagi marketnya kayak gini, aku lebih lihat ke chart sektoralnya. Kenapa? Karena seapes-apesnya aku, sesalah-salahnya aku entry gitu ya. Tapi kalau sektoralnya itu mendukung, itu pasti aku cuan. Oh, oke oke. Kalau sektoralnya mendukung, jual. Cuan, cuan. Oh, cuan. Oke oke oke. Sorry, salah. Iya nih. Soalnya marketnya terlalu lama sideways, saya nangkepnya beda-beda. Oh, Iya iya.
Eh, Oh, oke. Berarti berarti kan kalau misalnya kondisi market kayak gini, ini masih kita bisa bilang sideways ya, walaupun kemarin udah naik cukup signifikan gitu ya, Rahel ya. Wes kok. Kan kemarin ada 1% ya kenaikan ya hari Senin ya. Mm-mm, betul. Oh, oke 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 oke. Nah ini ada yang komen nih dari John Troopers. Aku masuk di emiten yang aman-aman aja, yang cenderung naik terus setiap hari, seperti Unique, VC, dan BBCA. Nah gimana tuh tanggapannya Rahel? Unique, VC, BBCA. Kayaknya BBCA ya yang naik terus ini saya lihat. Ya benar BCA. Nah, Ah, terus eh, ah, namanya kalau yang BCA itu kan dia masuknya tuh finance ya kok. Nah, memang dia kan iya. lagi apa namanya lagi baru naik yang di finance itu. Heeh. Sayangnya, sayangnya dia itu belum ada ngambil apa namanya kayak belum ngambil di chart sektoralnya itu belum ada inducement yang kemakan. Jadi dia belum terkonfirmasi akan kuat naik terus atau enggak. Kecuali kalau nanti apa namanya 1375-nya itu sektoral finance-nya ketembus, dia lanjut naik gitu. Oh, oke 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 oke. Sektoral finance ya. Berarti emang penggerak secara sektoral kita di kuartal ini kan kita masuknya awal kuartal ketiga Ya, nih. Oh iya, wah pas banget ya. Ngomong-ngomong, aku baru nyadar nih Rahel. Kita IG live-nya ini di awal kuartal ketiga loh. Oke 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 oke. Sebelum sebelum nanya lebih jauh, pengen nanya ke Rahel dulu nih, gimana sih performa IHSG di Q1 Q2 gitu menurut Rahel di first half ya, secara teknikal gitu. Pengen tahu nih, aku pengen tahu komen-komennya Rahel apa aja. kalau IHSG-nya ini, ya itu yang tadi kita bahas kalau dia itu memang Mm-mm. pergerakan masih sideways kan. Nah, terus apa namanya? Kalau Heeh. kalau apa? Ya balik Di lagi Q1 Q2 ya. Heeh. tapi dari keseluruhannya memang dia masih masih di situ-situ aja gitu kok. Jadi yang paling Oh. gampangnya Oh. kompositnya itu apa IHSG-nya itu balik ke atas resisten lagi dan dia tidak berhasil nembus ke higher high-nya, nah itu dia akan ada potensi dia akan balik turun lagi. Cuma uh, yang mau aku kasih tahu ke teman-teman itu supaya tradingnya itu nggak was-was, mendingan dicekinnya itu sektoral, sektoral mana yang lagi benar-benar di bawah banget. Nah, abis dari Heeh. itu teman-teman langsung ngambil ngambil saham-saham, bukan ngambil ya maksudnya masukin watchlistnya, masukin watchlistnya. Mm-mm. Terus misalkan ya kayak sekarang nih aku tuh lagi ada di properti kan, karena properti Ya, itu sektoralnya ada divergence-nya ya kan, ya, otomatis ya. aku pantau adalah saham-saham properti, saham-saham Heeh. properti yang aku tahu nanti aku lihat pergerakannya dia apa sektoralnya ini berhasil nggak dia apa namanya resistennya itu berhasil nggak dia lewatin. Mm-mm. Selama resisten hasil lewatin berarti aku akan tenang-tenang aja di properti. Kalau merah ya aku beli lagi, kalau hijau ya aku diem aja sampai nanti itu sektoral nggak bisa naik lagi. Contoh kayak di energi. Nah di Ya. energi ini nggak ada, nggak akan pernah nambah barang lagi. Kenapa? Karena di sektoralnya Heeh. udah ada divergence-nya Oh. gitu. Oh, Di oke oke oke. di energi itu aku udah mulai pasang TS mepet-mepet gitu loh kok. Ya 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 ya. Oke oke. Trailing stopnya udah dimepet-mepetin ya ini. Uh, Sebutin emiten apa dong Kak, biar kita bisa cek juga. Oke, nanti kita sebutinnya belakangan ya, pelan-pelan. aku Karena kenapa? kalau aku di energi itu ada di Doit sama di Harum. Nah Oh, itu tapi Doit dan itu Harum. Harum ya, Harum Energi. ya. Nah tapi karena sektoralnya itu udah mulai megap-megap naiknya kan, Iya. jadi ya nggak akan ada barang atau
lepas TS tuh enggak. Jadi TS-nya terus terus nempel terus nempel terus nempel gitu. Oh, oke 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 oke. Oh iya iya, iya. Ini suaranya putus-putus. Oke, mungkin ada kendala sinyal tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi ada di Doit dan juga Harum Energi ya. Untuk level-levelnya nanti aja kita Ya, bahas belakangan ya. iya benar. Iya 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 supaya lebih seru nih. Tapi tadi kan ada beberapa poin penting nih yang disebutin sama Rahel sektoral yang perlu diperhatikan di akhir Q2 dan di awal Q3 ini ada finance tadi ya. Finance ini kita mau tunggu secara sektoralnya dia technicalnya break gitu ya levelnya ya. Kalau Baru ada IHSG-nya bisa naik lagi. finance itu kalau ada inducement yang dimakan. Inducement tuh kayak apa Ah, sih kok? ah, iya. Bentar ya. Ah, ah. Iya nih supaya cuan troopersnya pada paham nih. Tunggu Oh ya, ada polanya ya maksudnya ya. bukan kok. Ada titik yang dia harus lewatin. Kalau itu kelewat berarti dia serius naiknya. Sebentar ya, karena Ini sama secara sektoral ya, bener ya? iya dong, ngapain nggak Oh iya sektoral. iya iya iya. Nanti baru kita Tapi tanya secara emiten ya. Ini soalnya udah ada yang nanya nih apakah finance bakal turun lagi. nih, kalau lihat nih, ini Iya, mana ya? Tunggu ya, oke. agak Iya gaptek nih ini. ya. Nih, ini yang aku Heeh. lengkarin nih. Ya. Nah, itu kalau kemakan, lanjut dia naik kok. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa makan bundaran merah ini, nggak artinya dia akan turun lagi. Oh, Ini namanya. oke. Oke 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 oke. Ini ya. Wah, tapi itu udah deket banget tuh Rahel. Iya, tapi kan belum ditembus. Deket boleh deket, tapi kalau nggak ditembus sama aja bohong. Iya. Paham. Deket boleh deket ya. Kalau nggak nembus nggak bisa ya. Deket mah deket Oke aja. oke. Iya 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 iya. Iya. Jadi emang level-level itu dan ini karena ini secara sektoral ya. Jadi nggak bisa cuma satu emiten doang yang mendorong supaya dia bisa nembus gitu ya. Harus mungkin beberapa emiten perbankan yang kemudian mendorong pergerakan itu supaya level-level yang tadi disebutin sama Rahel itu udah bisa ke break. Kalau dia ke break ya tentunya pasti indeks kita juga akan bisa naik lebih tinggi Iya. gitu ya. Karena kan finance ini adalah sektor penopang indeks ya Di, terbesar di, di, gitu. di IHSG. Iya Tapi iya iya iya. Oke oke. kalau buat teman-teman tuh yang belum punya apa eh finance, jangan beli dulu sekarang. Pilihannya Oh, nungguin itu dimakan, terus atau pas waktu dia balik ke area. Aku tuh curiga dia tuh ada ini loh, kok ada apa? Hmm, mhm. S itu loh, IHNS tapi kecil banget. Oh, inverted high and shoulder gitu ya. Hmm, Oh, itu tuh ada di finance ada di finance. di Curiganya aku di salah ada di itu. salah satu emiten gitu ya. Bukan di sektor finance-nya. Tapi kalau kalau di jadi urutannya gini ya, kalau urutannya gini. Teman-teman itu lihat sektoral. Mhm. Sektoral mana yang dia itu lagi apa namanya? baru baru mau naik. Contohnya kayak di finance sama di properti. Abis itu teman-teman itu buka spot, dia tuh kan ada screener yang oversold ya kok. Iya iya iya, benar. Oversold. Pakai yang itu, pakai screener spot yang Oh, tapi untuk emiten yang apa namanya kayak finance terus cyclic sama properti. Nah, pakai di situ heeh. cari lagi oversold, udah beres gitu aja. Oh, oke 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 oke. Wah, benar juga ya. Ini jadi Cuan Troopers juga bisa manfaatin screener-screener yang ada di aplikasi Spot ya. Kita ada 12 screener, pakainya pakainya yang tadi disebutin nama Rahel aja. Thank you Rahel. Sama untuk teman-teman yang belum nanya gitu ya atau yang penasaran itu nanyanya langsung aja via kolom ini
question and answer, nanti kita naikin pertanyaannya supaya bisa langsung dijawab sama Rahel. Tadi kan di perbankan ini kan kita lagi bahas perbankan ya, dan perbankan ini kan lagi hot ya, Hah? Rahel. Nah, untuk perbankan sendiri, untuk perbankan sendiri, ini apakah masih ada potensial untuk growth gitu? Karena kita lihat BCA-nya aja kayaknya udah naik gitu ya, signifikan. Hmm. Udah 10.000 tadi. Kemudian kalau BRI emang dari kemarin ya naiknya udah signifikan. Mandiri juga lumayan sideways, BNI juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini apakah ada faktor-faktor pendorong lagi ya untuk emiten-emiten bank besar ini, atau ada di bank-bank yang KBLI 3 gitu, atau bank digital mungkin? Kalau 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 bank digital sih aku ini sih kok maksudnya tuh nggak masuk ke Heeh, aku ya. Jadi aku tuh mikir gini loh, kan itu kan bunga bank itu lagi ditahan kan, nggak iya. naik. Nah, otomatis eh, properti itu akan naik. Nah, bank mana yang sering membiayai KPR, BBTN kan? Nah, BBTN itu sekarang kenaikannya gimana? Masih masih belum ada apa-apanya. Jadi ya boleh Mhm. teman-teman itu boleh mulai gambar BBTN itu enaknya eh, harus ditunggu di mana. Nanti begitu dia masuk ke screener spot, Iya. teman-teman mulai belanja-belanja. Oh, oke, 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 oke. Bank berarti yang kayak BBTN gitu-gitu ya sebenarnya ya. Iya, Iya ya, ini menarik juga sih untuk diperhatikan, dilihat juga mungkin dari value atau juga secara teknikal pergerakannya seperti apa untuk entry gitu ya. mm-mm. Iya iya iya, oke Nah, oke. bilang gini loh kok kalau seandainya kita itu screening lewat sektoral, seapes-apesnya masih bisa dapat cuan gitu kok. Tapi kalau seandainya sektoralnya itu nggak mendukung, ya apes ya apes keterusan namanya. Ya turun terus karena sektoralnya memang udah selesai kan. Iya 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 iya, iya. Benar 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 juga sih. Nah, Mm, kemudian kalau untuk bank besarnya sendiri gimana, Rahel? Apakah kita masih bisa kayak berharap ada potensi kenaikan di BBRI misalnya? Kan kita lihat di atasnya itu sebenarnya ada gap up juga gitu ya. Ada gap di atas yang kosong untuk BBRI di kisaran 5.600 ya kalau nggak salah kemarin kita lihat gitu. Itu ada nggak sih sebenarnya potensi untuk ke sana kalau dilihat dari patternnya sendiri ya? mm. Tunggu ya kok. Tiba-tiba internet aku lagging. Apa BBRI? Iya, internetnya jiper sama Rahel. BBRI. Oh, kalau BBRI aku masih optimis dia bisa sampai 4.960. Tapi habis itu pasti dia Oh, ada turun dulu. retrace dulu ya. Iya. Jadi dia ke 4.960 dulu, terus dia retrace, habis itu dia baru naik lagi. Nah, habis apa? Setelah 4.960 dia retrace-nya cukup lumayan lumayan banyak. Jadi menurut Heeh. aku seandainya dia udah sampai di 4.960 ya teman-teman tergantung modal tradingnya kayak apa. Kalau seandainya swing ya udah apa TS-nya berarti di swing low-nya terdekat. Tapi kalau memang apa namanya kalau seandainya memang cuma trading harian doang ya pasang TS-nya mepet aja gitu. Hmm, oke oke oke. Pasang pasang TS mepet itu berarti kayak kita pisahin satu dua klik aja gitu kali ya. Kayak misalnya satu dua poin, satu dua poin penurunan, satu dua poin level gitu. Atau kayak misalnya kalau dia fraksinya itu adalah 10, berarti mepet itu misalnya harganya di 920, kita taruhnya di 900 gitu ya. Gini kok ada Dua dua level. di enggak kalau TS-nya orang yang swingnya pendek-pendek aja, itu kan di Heeh, teknik ada yang namanya candle hijau itu nggak boleh kemakan sama candle merah kan, oke. ya. Jadi teman-teman itu pasang TS-nya adalah di low-nya, di low minus satu tick low
tunggu, low minus 1 tick di candle hijau terdekatnya, sebelahnya. Itu TS-nya. Oh, oh, oke. Kalau seandainya candle hijau itu kemakan sama candle merah, udah pasti besoknya dia merah, turun. Oh, Nah, buat orang oh, trading pendek-pendek dan dia ngambil di warna hijau itu Pak, udah pasti dia takut. Mentalnya pasti udah rusak gitu. oke. Hmm. Oh, oke, 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 oke. Iya, gitu, gitu ya. Berarti cara pakai TS-nya. Kadang kan orang nggak tahu nih ngira-ngiranya gimana gitu ya. Berarti ngambil low, satu tick di bawah low. Itu adalah TS ya. Dekat ya kok. Heeh. Hmm. Oke, oke, oke. Noted, noted. Nah, ini buat teman-teman yang mau nanya ya, jangan lupa pertanyaannya masukin di kolom question and answer. Nanti akan kita jawab langsung. Dan ini ada yang nanya nih, pas mumpung kita lagi ngomongin perbankan. Dia nanyanya BMRI gimana? Langsung nih, Gim- spesifik nih, Rahel. Gimana tuh maksudnya, gimana apanya kok? Dia punya. Gimana beli apa bagus dikoleksi atau misalnya ini dilepas dulu. Dia galau nih kayaknya nih BMRI bagaimana BMRI sih baik-baik aja ya kayaknya ya. Kayaknya biasa aja dia. Yang nggak baik-baik nih kalau misalnya nyangkutnya di 7.000 gitu ya. Kalau BMRI. Gawat tuh. Iya. Kalau 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 Rahel ngelihatnya gimana nih? BMRI baik-baik saja apa tidak nih? udah punya atau mau beli? Kak, gimana kalau misalnya kita belum punya? Berarti kan Kalau ini belum bagus nggak nih untuk dibeli nih? Heeh. kalau belum punya, ini kan apa namanya? Kalau tunggu ya. Kalau sekarang ini ya dia memang ada di resisten sih kok. Cuma tunggu ya. Konsisten, oke. Nah, BMRI itu kan sebelahnya itu ada candle hijaunya tuh kok. Ya. Kalau stok candle hijau itu dimakan sama warna merah, itu artinya dia lanjut akan turun dulu, akan koreksi Oh. dulu. Ya, Nah, eh, tuh ngomong tuh akhirnya nyangkut di 6.500-an. Yang udah punya katanya nih nyangkut di 6.500-an. deket ah. Oh, dikit lagi berarti ya. Jadi maksudnya Rahel itu ada candle hijau nih, terus dimakan dengan candle Hmm, merah gitu ya. Kemakan gini tek, gitu ya. ya, Nah, jadi abis nih ketutup candle hijaunya, besoknya itu potensi merah gitu ya. bukan potensi, udah pasti merah dia kok. Udah pasti merah. Kayaknya aku pernah posting di Serem. Instagram kalau apa candle merah itu, tunggu ya. Heeh. Oh Ini itu ada kan nih. kalau candle hijau itu kemakan sama candle merah itu apa namanya? Dia ngeluarin bearish engulfing kan. Nah, itu teman-teman tuh harus Heeh. hafal yang candle-candle bentukan mau ngegabrut tuh harus hafal gitu. Nah, kalau candle hijau itu Oke. kemakan artinya dia ngeluarin bearish engulfing. Nah, kalau bearish engulfing itu keluar, otomatis dia besok pasti akan turun dulu. Mm-mm. Tuh. Oh, oke, 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 oke. Tapi Nah, ini kita coba. Heeh, gimana, gimana? tapi kalau seandainya tadi cecenya itu orang swinger, selama Heeh. swing low-nya santai aja. Kalau swing ya, tapi kalau seandainya yang apa cuma trading trading pegang-pegang 3 hari atau cuma trading trading seminggu ya boleh itu pasang TS ya di low hijau sebelahnya gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Menarik, menarik nih. Kita beralih dulu nih ya ke apa namanya pertanyaan selanjutnya dari. Nah, ini ada yang nanya tentang tanya pasang stop loss biar nggak kena stop loss hunter katanya gimana nih? Kita kan lagi ngomongin tentang ada candle yang bisa kemakan dengan candle merah gitu ya dan bisa bisa koreksi. Nah, ini cara pasang stop loss yang benar gimana nih, Rel? Supaya nggak kena.
stop loss hunter Nah, katanya. kalau ini, kalau teman-teman itu memang swinger, taruhnya di satu tick di bawah swing low-nya. Tapi kalau yang memang trading pendek-pendek itu yang tadi aku bilang, candle hijau sebelah itu tidak boleh dimakan sama Oke. candle merah karena itu yang untuk ini ya. Jadi teknikal apa namanya ya? Namanya itu teknikal gundul kok. Dia tidak pakai indikator apapun, Uh, hanya berdasarkan uh. candle itu. Nah, candle hijau itu pantang buat dimakan sama candle merah itu aja. Oh, oh, itu aja ya berarti ya pakemnya. Tapi kalau misalnya candle ijonya itu tipis gimana tuh? Ya kan ada tuh kadang-kadang tuh Rahel dia tuh ijonya itu nggak tebel, tipis aja sisanya itu kayak cuman kakinya doang gitu. Lah iya, Tangkainya di atas sama kakinya. Heeh. gini kok. Jadi ciri-ciri apa namanya ciri-ciri saham itu mau apa dia udah nggak kuat naik itu pada waktu dia naik kan Heeh. kecil 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 gitu. Makanya yang aku Heeh. bilang uh, candlestick candlestick pattern itu harus hafal Iya, gitu untuk. iya, iya, iya. Nah, kalau itu pertama candlenya mulai kecil 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 dibarengin dengan volumenya tuh mulai naik 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 gitu Hmm, ya. Itu untuk oke. orang swing pendek atau trading harian itu kepake ya. Jadi candle hijau tidak boleh dimakan. Tapi kalau untuk swinger, ya stop lossnya di swing low-nya. Kalau Iya. dia turun, volumenya ikut turun, aman. Heeh. Tapi Oh, kalau dia turun, oh. volumenya segede bagong, itu bahaya. Iya, 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 iya. Oke, Uh-uh. oke, oke. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus banget nih. Dilihat dari M1 atau M5 gitu. Candle 1 menit apa 5 menit katanya. Enggak, aku nggak pernah pakai candle-candle kecil-kecil gitu. Aku tuh paling kecil tuh time frame-nya 1 jam. Oh, Karena aku oke. ngajar, aku bukan scalper. Oh, oh, oke, oke, oke. Jadi candle 1 jam ya untuk ngelihat pola pergerakannya ya, patternnya gimana. Iya, convert. Oh, Uh-uh. iya, iya, iya. Oke, oke. Menarik, menarik. Oke, tadi ada pertanyaan menarik juga. Ini Rahel berkaitan dengan secara sektoral. Kita itu kondisinya seperti apa gitu ya di kuartal ketiga ini selain banking nanti yang menarik ada di sektoral mana? Karena kan kalau di energi tadi udah sempat di-spill ya, ada Doit sama Harum gitu yang Itu aku nggak suggest untuk nambah beli atau baru beli ya, bisa pingsan itu nanti. Tapi ya kok, karena kalau bearish divergence itu udah keluar, itu udah gawat banget. Maksudnya tuh udah bukan tempatnya untuk baru beli gitu. oh, oke, 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 oke. Jadi di energi sendiri itu kan ada banyak ya, Rahel. Ini komoditi yang bagus nih apa masih di batu bara atau emas gitu? Eh, Ada bagusnya atau yang lain-lain aku lebih eh, atau nikel nikel mungkin. aku lebih milih Elsa sih kok. Oh, oh, Elsa ya, soalnya tadi tadi ini ada yang nanya nah tentang apa namanya emiten Inco gimana katanya ya, dari cuan troopers kita Inco kan nikel ya Hmm. gitu, nah itu nggak preferable ya buat kita koleksi ya Rahel. Inco tuh lagi apa namanya ada laporan keuangannya ada yang jelek sih kok. Kinerjanya Oh, dia nggak ada penurunan kinerja, tapi ya itu karena harga nikel kemarin kan jatuh kan. Nah, jadi ya. apa? Mm-mm. Oh, tunggu ya. Aku lihat laporannya. Wah, asik nih, langsung dianalisa sama Rahel. Soalnya emang kemarin itu agak menegangkan ya megang saham nikel ya, harga nikel acuannya sempat turun koreksi gitu ke sampai 17.000 per metric ton, itu orang pada kaget semua. Terus sekarang udah balik sih ke 21.000 gitu. Jadinya ya Kalau aku orang mikirnya jadi bingung gitu. di satu kemarin itu kan Inco kan memang laporan keuangannya kan ada penurunan kan. Itu penurunan juga karena Mm-mm, berdasarkan harga nikel yang jatuh kan. Nah, mm-mm, sekarang tuh harga nikelnya itu
udah balik kan. Jadi Ya. ada namanya harusnya harusnya apa namanya laporan keuangan nantinya ini akan bagus juga karena ada kenaikan harga nikelnya gitu. Nah, tapi Hmm. kemarin kan dia ada apa aksi korporasi kan. Iya, betul. Hmm. Tapi nggak jauh-jauh juga harganya, maksudnya tipis-tipis aja gitu. Nah, nih ya, aku liatin kalau info kalau apa namanya 40 40 40 10 40 10 39 70 tuh kalau seandainya dia mantul dari sana teman-teman ikut aja, ikutan beli gitu, ikutan naik beli. Hmm. Oke, 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 oke. Mantap. Nah, ini ada yang nanya juga nih. Hmm. eh Nah, banyak ya yang nanya nih, rame, rame banget nih yang nanya ke Rahel nih malam hari ini. BRPT katanya dari grafik harusnya sedang turun, tahu-tahu naik tinggi 2 hari ini. Gimana nih Apa BRP, namanya kok? emiten BRPT? Nah kan kita sektor energinya ini lagi banyak diramaikan dengan emiten-emitennya Pak Prayogo ya. Ya. Ada BRPT, ada kemudian Cuan, ada Brand gitu. Hmm. Nah, ini gimana nih kalau si Rahel lihatnya dari sisi teknikal? Kalau teknikalnya dia tunggu ya. Nah, teman-teman nih, mumpung kita nunggu Rahel Eh, melakukan technical analysis, jangan nanya, gimana? jangan nanya ini masih mau turun apa mau naik. Ngertiin dulu cara screening sektoralnya udah pada mudeng belum? Itu harus dijalanin. Nah, Kalau nggak oh, dijalanin, sektoralnya dulu ya ya? jadi aturannya itu apa ngecek sektoralnya dulu. Habis itu udah sektoralnya nemu yang bagus yang mana, langsung cari emitennya pakai spot itu. Cari yang Heeh, apa udah oversold itu tuh nggak nunggu lama lah dia jalan kok gitu. Soalnya aku perhatiin heeh, kalau seandainya live itu malah nanya ini masih bisa naik nggak, masih bisa turun nggak, itu aja yang ditanya. Nanti iya. kedepannya bingung lagi mau beli saham kayak gimana lagi, balik lagi sangkut lagi, terus harga tinggi masih dikejar, padahal mah nggak kayak gitu caranya. Kalau sektoral nggak mendukung pasti nyangkut gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau secara sektoral ini kita lihat untuk energi yang kayak gitu-gitu tuh mendukung nggak nih di tahun ini? Cycle-nya mendukung lah ya dari sisi teknikal. Enggak, karena energi ini yang aku bilang bearish divergence dia udah keluar udah Oh, gitu. Ini kan dia apa udah ATH kok, ya kan? oh jadi Nah, jadi iya, jadi emang akan lebih banyak berpotensi untuk di ini ya, dijual-jual dulu ya, dilepas-lepas dulu gitu ya untuk energi ya. dipasangin TS-nya tuh ini mepet. Terus lagi, Mepet-mepet aja. Oh, terus oke. di ujung apa di ujung apa namanya di ujung chartnya itu dia ada apa namanya ada pattern apa bukan falling wedge, Mm-mm. rising rising apa rising wedge itu loh, Ah, itu di ujung chartnya energi. Coba apa teman-teman tuh latihan apa baca-baca chart klasik aja, ah, chart klasik. Rising wedge itu artinya apa, terus symmetrical triangle itu artinya apa. mm-mm. Dari situ nanti akan lebih mudah gitu. Most probably itu apa ya, akurat ya? Aku trading dengan cara screening gini aman banget kok. Oh, oke, 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 oke. Oke. Kemudian untuk oke, ini kan berarti Rahel udah jawab ya untuk energi itu banyak yang memang udah all time high. Hmm, Penopangnya itu mungkin memang paling gede itu ada di brand ya sampai sekarang. iya. Cuman kan berarti risikonya makin gede gitu ya. Kalau emang secara sektoral aja udah all time high,
kemudian ada bullish divergence, ya artinya at some point ada investor-investor juga yang udah menjual Iya, gitu ya. mulai jualan mereka Hmm, hmm, kan oke oke oke, siap. gitu. Jadi Ah, itu jangan sampai lupa SOP-nya. Terus setiap hmm, malam dikerjain, kumpulin itu emiten-emiten yang memang sektoralnya lagi baik, itu yang teman-teman ikutin gitu. Habis itu hmm. jangan apa namanya selama sektoralnya itu mendukung, nggak usah repot pindah-pindah saham apa mana yang naik dikejar. Terus nanti begitu merah dijual. Padahal nggak gitu. Kalau seandainya merah ya tambah beli karena sektoralnya mendukung. Oh, oke oke. Ini juga saya sambil ngeliat-ngeliat emiten-emiten yang menarik nih untuk kita bahas ya di energi. Tapi ya kalau memang secara secara pattern dan sektoral udah all time high ya berarti pola geraknya akan kurang lebih sama gitu ya. Satu Terbatas. dijual, yang lain juga bisa, iya, yang lain juga jadi terbatas gitu Ya, kan. Iya, 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 iya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sektor yang lain yang menarik di kala market kayak gini gimana nih? Ini kan hitungannya masih sideways ya, Rahel ya. Nggak kuat untuk tembus ke 7.200 gitu ya. Tadi udah pagi udah sempet naik, tiba-tiba di sesi kedua berbalik arah gitu, banyak yang kecelek kayaknya. Nah, ini di kondisi market kayak gini, sektor apa sih sebenarnya yang menarik nih selain komoditi dan juga apa namanya banking gitu. Apakah properti menarik di sini untuk kita coba oh, screening-screening gitu? properti menarik banget kalau sekarang aku. Menarik banget. Oh, bukannya kemarin udah naik cukup tinggi ya Rahel ya untuk properti untuk berapa emiten properti gitu? Enggak. Ya ya emitennya ya boleh naik tapi kan apa sektoralnya masih masih harus dia harus nyampe dulu. Nah, berapa sektoralnya aja dia masih harus naik apalagi emitennya ya enggak Mm-mm. gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Oh gitu ya cara lihatnya ya, sektoralnya dulu ya. Ya, Nah, berarti kalau dari sisi emiten sendiri di properti ini yang menarik yang mana nih, Rahel aku nih? Ada yang kan nanya Pani, soalnya tadi Pani gimana? Ini, tadi nih, apa sih? ada yang Pani, pick 2, pick 2, pick 3, katanya nanti bakal ada pick. Gimana nih? Coba kita lihat. Banyak yang bilang udah ketinggian gitu, Rahel ya. Tapi Tadi kan lagi dia saya tinggi tinggi terus gitu jadinya. enggak Ini tadi saya lagi tadi lagi sideways tuh. Sidewaysnya lagi sideways bawah. Kalau memang dia bergerak, nah resikonya juga tunggu ya. Resikonya juga kecil. Jadi area area sideways dia kan di 4640 ke heeh. 5750. Ya di situ-situ aja tradingnya. Ya kan? Hmm. Jadi tapi gimana ya? Karena kan banyak yang kalau kita lihat dari segi teknikal sendiri ini kan juga banyak orang yang berharap masih ada kenaikan gitu, masih berpotensi nggak ya kalau dari sektoralnya? Karena kan tadi Rahel sendiri bilang sepertinya sektoral juga masih ada potensi kenaikan gitu. Sedangkan PANI ini juga salah satu kontributor gede gitu di sektor properti. Nah, ini gimana nih kalau kita lihat dari sisi teknikal kayak gitu? Pani masih bisa. Kalau kalau menurut aku sih optimisnya dia masih bisa naik sampai 5725 sih kok. Karena Oh, oke oke. nah, Oh, 5725 ya levelnya ya. iya, area sideways dia di sana. Ah, oke oke. Kemudian kalau selain selain Pani yang menarik di properti, Rahel lihatnya yang mana? CTRA gitu gimana? Nanti soalnya kita mau ngobrol nih sama CTRA hari Kamis. Bagus CTRA sama kalau aku tuh ngunggulinnya itu CTRA sama BSDE. Karena eh, Hmm. apa selain dari teknikal, aku juga udah baca laporan keuangannya gitu. Rapih kok Oh, oh, BSDE CTRA ya, berarti ya. Koleksi aja nih terus nih. gitu.
Oke, Dan oke, oke. Itu untuk properti. Ah, ah. Kemudian kalau kalau kita lihat dari sektor yang berbeda gitu ya, selain properti ini kan kita muter nih satu-satu. Tadi ada yang nanya sektor yang digital ya, belakangan juga lagi happening Goto gitu. Gimana nih? Ini kalau kita lihat emang dia itu gocap ya? gimana? Go- Gimana? Iya, kayaknya Apa yang mau ditanya? iya. Gimana nih? Katanya berapa lama? Paling nanyanya berapa lama di Gocap gitu ya. Bisakah dia terbang lagi gitu ya? Soalnya bid offernya masih gede ya. Sampai ada yang bilang Goto katanya Gocap together. Wah itu parah banget sih. Iya. Nah, Makanya nggak ngerti apakah Goto ini mau dibiarin turun ke FCA dulu gitu ya kalau ngelihat kayak gini. kalau kalau apa namanya, kalau emiten 50 apa yang mau aku lihat tuh nggak ada dari laporan keuangan Iya. juga. Nah, eh, eh. Jadi memang memang untuk Goto ini mending kita hindari dulu ya kalau bisa lepas lepas aja gitu ya dari sudut pandangnya Rahel. kalau aku iya, karena Oh. mau teknik ataupun fundamental, aku nggak lihat dia ada sesuatu yang menarik tuh enggak. Tapi kalau Heeh. apa namanya, hmm, kalau bandarmologi kan aku memang nggak menguasai, jadi aku nggak bisa cerita soal bandarmologi gitu. Mm-mm. Mm, 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 mm. Oke, berarti untuk Goto ini dari sisi sektoral kan dia masuknya ke digital gitu Ya, ya. Belum ini ya, berarti belum cukup apa ya menarik untuk diperhatikan lah ya mungkin ya di second half nanti. Wah ini ada. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti tolong dimasukin di kolom question and answer ya, teman-teman. Nah, kemudian selain digital, kita muter dikit lagi ke tadi udah properti. Nah, otomotif. Banyak sih yang nanya tentang otomotif ini gimana gitu. Karena kan kemarin ada data penjualan mobil gitu. Itu tuh menurun. Nah, ini sebenarnya ada apa gitu. Apakah udah jenuh jualannya atau gimana gitu. Tapi untuk sektor otomotif sendiri ini gimana nih? Rahel, kalau kita lihat kayak ada Astra gitu ya, ASI, Indomobil gitu. itu masuknya industri ya kok. Industri, iya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik juga nih tadi di atas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Asi, Ah, asi ah. inilah masih masih oke sih kok, masih Masih bisa naik aku bilang. menarik ya, mantap. Iya, masih masih Nah, simpan. oh, oh masih di hold lah ya. Ini kita muter lagi agak lompat-lompat dikit soalnya ini dari tadi ada udah beberapa sih yang nanya tentang JPFA gitu, Kenapa tuh? Japfa, Japfa. Ini kalau kita ngelihat dengan kondisi yang berjalan gimana nih? Katanya dana asing lagi kenceng kok katanya. Untuk Java sendiri katanya banyak apa nih namanya inflow lah ya istilahnya ya. Nah ini menurut Rahel gimana nih untuk Java, JPFA? Oh, hmm, Ini saya juga bantu lihat sentimennya nih untuk Java nih. Java itu masuk ke non cyclic. Non cyclicnya sih bagus kok. Heeh. Oh, dia non cyclicnya bagus, tapi Java itu dia kan resistannya itu di 1475 itu kok. Iya, 1475 terus eh, ini mulai ada mulai beberapa yang rekomen nih soal ini. terus yang harus hati-hati itu kalau 1475 ini dia nggak bisa tembus, jadinya apa? Jadinya double top kan. Oh, iya. Waduh ngeri tuh. Kalau double top berarti penur ini turunnya lumayan dalam nih. Kalau Iya, misalnya beneran nggak. dari RSI-nya, dari RSI sama MACD-nya, dia itu kenaikan tapi harganya itu naik tapi MACD sama RSI-nya tuh turun. Mm-mm. Oh, oke oke. Ada Java, Java, gimana Ada yang gimana? bikin cup and handle,
belum tahu juga, tapi kalau seandainya ya itu, kalau kalau seandainya mau dibikin apa cup and handle, ada bisa juga bikin kayak gitu. Tapi kalau seandainya 1475 itu nggak ketembus, eh dan dia nembus neckline-nya 1270, ambrol dia jauh. Hmm, Neck oke. Java kan di 1270 kan, kepalanya di 1475. Nah itu kalau seandainya kepala gagal tembus, neckline-nya ditembus, habis sudah Mm-mm. gitu. Oke, 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 oke. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan menarik nih untuk Rahel kayaknya malam ini. Cuman waktu kita kayaknya terbatas. Mungkin kita nanya satu dua pertanyaan terakhir ya. Nah ini pertanyaannya teknis banget nih, Rahel. Indikator katanya kalau pakai indikator ATR gitu efektif apa enggak? Belum pernah pakai sih kok. Aku cuma pakai Oh, arah belum pernah ya. masih di lainnya, aku gambar sendiri. Oh, jadi Rahel cuman pakai indikator RSI dan MACD doang Ya, gitu ya? karena kalau Heeh. karena kalau terlalu banyak indikator yang dipakai, ada kan indikator yang lagging, ada yang leading. Nanti kalau itu Iya, iya, tabrakan iya, benar. kan jadi ini udah oke tapi Oh, iya benar. tuh, makanya aku nggak Benar, mau. benar, benar. Mm-mm. Iya, jadi benar ya. Cek dulu ya indikatornya ini leading atau indikatornya leading atau indikatornya ini dia lagging gitu ya. Dan apa namanya, eh udah gitu kalau kebanyakan indikator jadi ruwet, mendingan belajar gambar gitu. Oh, oh, oke, 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 oke. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih Rahel sebelum kita tutup IG live-nya. Nah, dan sebelumnya saya juga mau info ke Cuan Troopers kalau masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan emiten mana gitu yang pengen dikonsultasikan, bisa langsung ke Rahel di Instagram Wisata Saham ya. Dan join grupnya juga bisa langsung di sana untuk nanya-nanya gitu ya. Ini sebaiknya kita hold atau gimana gitu ya di saham-saham yang sudah jadi portofolio gitu atau sebaiknya kita invest di mana. Nah, itu nanti bisa dikonsultasiin sama Rahel. Nah, satu pertanyaan nih. Tipsnya nih gimana sih Rahel di second half kita ya. Ini kan awal kuartal ketiga Ya, gitu. Nah, gimana nih untuk para cuan troopers ngelihat kondisi market yang lagi kayak sekarang, rupiahnya melemah gitu ya. Ini apa yang bisa kita lakukan? Apakah wait and see terlebih dahulu atau kita portofolionya lebih banyak ke blue chips dulu atau mungkin gimana nih dari sarannya Rahel? kalau aku itu perdagangan cuma dibatasin di Kompas 100 kok, ya kan. Oh, oke. Dan apa namanya, aku nggak pernah masuk ke gorengan yang satset-satset naik gitu, nggak pernah. Itu pertama. Kedua, IHSG pergerakannya begitu-gitu aja deh, sideways. Dan sekarang dia akan menuju ke kepala sideways atas, ya Mm-mm. kan? Artinya apa? Artinya dengan melihat bentuk aja teman-teman tuh tahu saya itu aman atau nggak aman. Asal jangan beli pada waktu harga tengah gitu. Nah, Oke. terus itu. Terus ketiga, jangan lupa cek sektoral, karena kenapa? Sektoral itu tuh masing-masing dia ada tugasnya. Hari ini Mm-mm. finance yang jaga IHSG, hari ini industri yang jaga IHSG, energi, atau itu semuanya gantian. Jadi makanya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan emiten pada waktu dia lagi di bawah, cek itu apa namanya, sektoral, terus pakai spotnya itu screener screener spotnya, udah aman deh. Itu aja, Hmm, bener kok. Kalau siap, siap. Thank you. kan nanti PM ke aku, tapi di hari kamu nggak cuan ya, bukan nanti udah seminggu lewat nggak, kok aku nggak cuan sih, terus aku harus nge-track, nggak mau aku gitu. Iya, 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 iya. Jadi aku nggak cuan, tapi hari itu juga. Jadi aku tanya, nanti aku tracking di mana dia nggak cuannya, dia meriksa meriksa sektoralnya apa enggak, beli harganya di mana gitu. Hmm, oke.
Oke, 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 mantap. Banyak banget nih tips-tips menarik dan juga pandangan-pandangan dari sisi sektoral ya. Sektor yang paling menarik juga udah disebutin, emiten yang menarik juga udah di-spill sama Rahel. Kurang-kurangnya nanti langsung cari ya di wisata saham. DM aja ke adminnya, mau nanya ke Rahel gitu ya langsung ya nanti akan dijawab dan juga diarahin gimana caranya supaya bisa join sama grupnya Rahel gitu. Jadi bisa dapat full spektrumnya ya pandangannya seperti apa dari sisi sektoral dan juga diajarin untuk gambar-gambar gitu ya pasti nanti diajarin untuk gambar-gambar sama Rahel lah gimana gambar yang benar. Untuk itu, thank you banget Rahel. Ya, Udah sejam kita ngobrol nggak berasa. Thank you banget. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Sorry yang terakhir harus kita undur ya, Rahel. Siap, 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 siap. Thank you banget Rahel. Sampai ketemu lagi. Thank you juga Cuan Troopers yang udah menyaksikan. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Bye-bye.